nonton Bejo Utomo Official. Kali ini segmen baru. Saya ingin mengenalkan kepada teman-teman semua bahwa di Bejo Utomo Official ini nanti secara reguler kita akan menayangkan ya semacam obrolan atau podcast dengan para driver-driver. Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, gimana mereka dalam bekerja, pengalaman mereka di jalan, sampai mungkin bahkan kehidupan pribadi. Nah, berhubung segmen ini baru, saya kasih nama BO atau banyak omong. Kita terserah mau ngomongin apa. BO Bejo Utomo banyak omong. Nah, kali ini saya sudah bersama rekan saya, ya dia itu salah satu karyawan di Bejo Utomo. Dia sebagai driver. Ini dia Bayu Sugara. Bayu Sugara atau Bayu Segara? Bayu Segara. Bayu Segara, tapi orang banyak mengenal Bayu Sugara. Bayu Sugara. Bedanya apa ini? Nah, kurang tahu juga sih. Tapi sebenarnya saya itu kan bukan orang Jawa ya. Bukan orang Jawa. Tapi nama saya lebih identik dengan nama orang Jawa. Akhirnya? Ya, akhirnya saya tinggal di Jawa. Tinggal di Jawa. Ya. Oke, kenalan dulu. Ini Bayu Sugara atau Bayu Segara. Berarti angin laut ya? Ya, Bayu itu angin, Segara itu laut. Aslinya dari mana? Ya, asli orang tua asli dari Sulawesi Selatan. Terus merantau ke Sumatera. Saya kelahiran Palembang, tinggal di besarnya di Jambi, tinggal sekarang di Jawa. Kok bisa di Jambi itu gimana ceritanya? Orang tua pindah ke Jambi dari Iya. Palembang ke Jambi. Iya benar, Kok bisa nomaden? Dulu orang tua kerja apa? tani. Petani. Tapi kok bisa pindah dari Palembang ke Jambi itu ceritanya? Jadi ceritanya tuh saya tuh orang tua saya tuh dulu punya kebun kelapa. Kelapa biasa? Iya, kelapa biasa. Terus kebun kelapa itu kan kerjaannya berat. Iya. Ya tuh harus bikin parit lah gitu kan gitu. Jadi orang tua tuh ada penyakit rematik, nggak bisa kena air lama. Iya. Pindah. Disaranin sama kakak saya yang paling tua pindah aja ke Jambi, beli kebun sawit gitu. Oh, akhirnya Akhirnya pindah ke. pindah ke Jambi beli kebun sawit gitu. Nah, Setelah itu sekitar 7 bulan orang tua saya itu bikin rumah, dan jadi rumahnya, tinggal di rumah itu cuma 7 bulan. 7 bulan. Kenapa kok 7 bulan? Setelah itu meninggal Ayah ayah dulu meninggal itu tahun tahun 2000 sampai sekitar 2004-2005 ya. Kamu masih umur 11 12 tahun lah. 12 tahun Saya ditinggal. waktu itu kelas 5 SD kalau nggak salah. Kamu anak berapa bersaudara? Saya anak ke-8. Anak ke-8 dari 18 saudara. Berarti anak paling bontot. Nah, ini yuk. Ceritanya kamu bisa singkat aja ya. Kamu tadi kan udah bagi keluarga. Kamu bisa sampai Jawa itu gimana? Ya mungkin sudah jalan hidup saya ya. Hidup di Jawa ini ya. Di masa hidup dari Sumatera kan ada yang namanya kehidupan Ya. dan juga ini keluar dari kehidupan kita yang kurang baik. Ya salah satunya kita yang merantau, meninggalkan yang tidak baik. Jadi Menurut saya kan Pulau Jawa ini mungkin adalah pilihan yang tepat buat saya berubah menjadi lebih baik. berarti kamu di sini kan driver. Iya. Dulunya itu di Sumatera udah jadi driver atau belum? Dulu sudah, alhamdulillah sudah. Tapi saya ingin jadi driver itu waktu umur 17 tahun kalau nggak salah. Dari usia sekolah itu udah tertarik sama mobil gitu ya? Yang jelasnya tamat SD itu nganggur kan, saya nggak sekolah dia. Ada 3 tahun lah
pakai mobil pak badak gitu. Tak badak, ya. Yang udah hancur-hancuran lah pokoknya. Jadi ceritanya saya habis panen sawit punya orang tua saya, terus sudah ditumpuk, udah mau dimuat tuh, udah dimuatin, terus yang bawa mobil itu kan keneknya anak buahnya yang punya mobil, yang punya yang beli sawit itu, terus jalannya kan hancur tuh, keneknya itu nggak berani, akhirnya sawit saya itu mau dibongkar. Kalau saya bilang kalau sawit saya dibongkar ditinggal 1 malam, besok pasti hilang. Yang jaga siapa? Kalau sampean nggak berani, saya yang bawa, saya bilang gitu. Padahal belum pernah bawa Belum mobil. pernah sekali pun, belum pernah namanya gitu. Belum pernah. Tapi tahu misal ini gas, rem, kopling tahu. Tahu. Nah, karena kan kalau saya sering numpang naik taksi apa naik itu kan, saya perhatikan supirnya, saya perhatikan. Cara-caranya itu saya perhatikan. Jadi saya nangkapnya di situ. Terus saya memberanikan diri daripada saya hilang kan. Waktu itu mobil itu nggak senonoh, pintunya nggak ada, supirnya nggak ada, terus remnya nggak ada. Terus jalannya itu kurang naik. Tanah ya? Iya, jalur tanah. Jadi pas mau turunan itu nggak ada rem, saya berhenti. Saya matikan. Langsung kan spontan mobilnya berhenti. Iya, masuk gigi mati ya. Saya suruh ganjel. Ganjel Terus diganjel depannya. Terus saya hidupin lagi kan. Ganjel kan nggak turun tuh. Saya hidupin lagi, saya masukin gigi atret, saya mundur, saya suruh buka ganjelnya. Jadi ngeremnya itu pakai atret. Gigi lawan ya. Gigi lawan. Jadi kalau dia agak kencang, koplingnya saya agak angkat. Jadi agak keren. Ada engine brake. Dari situlah saya yakin, wah saya bisa bawa mobil. Dari situ awalnya. Terus saya tekunin. Nah itu teman-teman. Jadi salah satu pelajaran yang bisa diambil, kita itu nggak harus punya fasilitas yang memadai untuk bisa belajar. Nah dari hal-hal yang mungkin kepepet itu kan, kalau kamu tadi cerita itu kan kepepet. Kalau nekat. Kalau nggak ada momen kayak gitu, mungkin kamu nggak bawa mobil mungkin waktu itu. Nah akhirnya si Bayu ini kan memberanikan diri. Nah yang paling penting itu kalau kita mau belajar, ini mungkin kalau kita ngomong secara umum general ya, apapun itu kita harus mengamati. Nah kita itu ya di lingkungan kerja manapun, di lingkup pergaulan apapun, kita itu harus punya rasa penasaran, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah itu salah satu modal kita untuk belajar. Salah satu itu tadi, belum pernah bawa mobil tapi sering ngamati lihat orang mobil itu bagaimana, terus itu panel-panel itu apa. Nah akhirnya kan tahu dan bisa. Oke. Terus itu kan masih usia muda ya. Kenapa loh kamu nggak pilih bertani sawit kayak orang tua? Ya karena ya menurut saya bertani sawit itu berat. Mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Karena fisiknya harus kuat ya. Harus kuat juga. Lalu kalau hasilnya gimana? Uangnya banyak nggak kalau di sawit itu? Kalau kita untuk pekerja sawit, ya standar umur kehidupan sehari-hari lah. Jadi katakan kerja sehari habis 1 hari gitu. Kalau buat ya ini aja, kecuali kita yang punya kebunnya. Waduh, makasih ini disponsori sama si Yakut ini. Ini teman-teman kenalin, ini juga salah satu driver namanya Joni. Ini juga masih seumuran dengan saya, tapi udah bentar lagi mau nikah dia. Nah kita tunggu nanti besok video pernikahannya bakal kita upload juga di Video Utomo Video, kan juga salah satu keluarga besar. Lanjut yuk. Akhirnya kamu nggak tertarik sama dunia persawitan? Terus yang nurusin sawit di mana? Yang nurusin sawit siapa? Dari 8 bersaudara itu ada nggak yang nurusin sawit orang tua? Terus lahannya sekarang di mana? Nggak ada. Jual? Iya, nggak tahan karena di tempat saya itu banyak yang namanya ninja. Ninja itu maksudnya? Ninja itu bisa dikatakan seperti maling lah. Oh, pas di perjalanan dibaling gitu atau?
Enggak, kadang-kadang itu ya saya tuh babat di depan Ya. rumputnya ya nebas ya gitu, nebas di depan. Di belakang ada yang panen. Iya. Kamu sibuk maju, saya sibuk di depan, di belakang panen orang. Terus saya ke belakang udah nggak ada. udah nggak ada. Tinggal lihat bekasnya aja baru. Oh, Akhirnya saya pasangin paku di jalan itu kan banyak berlumpur tuh, Ya. banyak air yang tergenang. Jadi di bekas alur-alur ban itu saya pakuin kayu papan yang panjang 3 meter itu kan, Iya. saya tancekin paku di kebun saya Heeh. biar saya bisa malingnya gitu. Tapi ketangkep nggak? Mobilnya aja ketangkep, orangnya nggak ada. Mobilnya tangkep, karena kan bannya empat-empatnya bocor nggak bisa. Akhirnya kamu malah untung dapat mobil. Mobilnya tak bawa ke kantor. Oh, malah ke kantor. Sama juga hilang. Kenapa nggak dipakai sendiri aja? Kalau di kantor kan dari barang bukti. Ya, jadi barang bukti kan bisa, maksudnya tuh biar efek jerahnya ada gitu. Oh iya, gitu. Jadi lahannya udah hilang. Terus kamu menikah umur berapa ini? Saya menikah umur 25. 25. Posisi berarti dulu tinggal sama ibu ya. Istilahnya kamu nikah itu tinggal ibu atau orang tua? Iya, Tinggal sama ibu. Terus kamu dapat orang mana? dapat orang Sulawesi juga, Keturunan Sulawesi tapi tapi kelahiran Sumatera. kelahiran Sumatera. Teman sekolah? Enggak sih. Ketemu di mana sama istri dulu? Jadi ceritanya tuh saya dari Jambi itu kan nggak ada kerjaan. Saya pulang ke Palembang ke tempat kakak saya itu kan. Terus ada satu teman itu teman lah kerja, ngajakin kerja kelapa gitu. Terus tawarin bawa kapal kayu. Kapal motor. Itu awalnya muatannya 10 ton, Ya. kecil aja. Terus saya tegunin dulu. Gak lama itu saya berhenti, Ya. karena kan nggak ada atapnya kan nggak bisa tidur kita, hujan panas nggak sanggup saya. Terus dibeliin yang gede, beliin yang 20 ton yang ada atapnya. Tuh, awal mulanya tuh. Terus ketemu istrinya di situ? Iya, karena istri saya tuh anaknya bos saya. Oh, berarti nekat juga ya kamu ya, beraninya ambil istri kok dari anak bos. Anak bos saya. Berarti kenapa jadi bos juga akhirnya? Kan awalnya Jadi saya bantu dia tuh dari nol, benar-benar dari nol. Sampai dia tuh nggak dipercaya sama orang. Iya. Saya tunjukin jalannya. Saya kan sudah ada pengalaman dari kapal-kapal lain kan. Iya. Jadi saya tunjukin jalannya, ini kalau ke sini bisa, sini bisa, sini bisa. Akhirnya dia tahu semua. Akhirnya saya belikan yang 25 ton. Yang gede lagi. Kalau nggak salah dalam waktu 3 tahun itu saya ganti kapal itu 4 kali. Yang terakhir ini yang 40.000. Kamu yang nahkodain itu? Iya. 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 Itu mesinnya mesin truk atau Truk. mesin truk? Iya. Oh, jadi ya bisa ya. Berarti pernah jadi masinis, setelah modal. Kapten dong, kapten. Lebih gaulnya kapten. Bawahnya bawa kelapa. Kelapa. Itu treknya sungai apa laut? Itu Sungai Musi. Sungai Musi. Sungai Musi. Berarti pernah lewat di bawahnya Ampera enggak? Sering. Sering. Bawa kelapa. Iya. Itu berapa awak kamu bawa? Kalau awal Ternet lah ya. namanya ya ABK lah. ABK ABK-nya 2, 3 sama saya. itu bongkar muat. Iya. Kamu ikut enggak? Kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Tapi di- kalau keseringan sih ikut saya. Ikut. Tapi ada tambahan bayaran enggak kalau ikut bongkar? Enggak. Kan biasanya kalau sopir-sopir truk itu biasanya kalau sopir itu kan jarang mau ikut bongkar. Ini kalau Bongkar enggak kita. Nah, terus bantunya apa? Muat. Muat. Iya, muat. Oh, muat biar cepet aja gitu ya, biar cepet jalan. Nah, Kalau saya nggak bergerak, anak buah saya itu Lele. nggak ada yang ingin bergerak, nggak ada yang paham. Iya, sama lo kerjanya. Apalagi kalau kelapa itu kan identik pecah kalau kita melemparnya nggak benar. Iya. Pecah. Jadi kita harus latih, harus berikan contoh. Berapa tahun kamu itu? Berapa tahun di kapal? Kapal yang
punya mertua saya itu Sambil diminum nih, Mas. Ya. 3 tahun Ini setengah lah. Om diminum. Saya ikut mertua saya itu 2 tahun. Heeh. 2 tahun ikut terus saya dapat anaknya. Oh, waduh pinter ya 2 tahun penjajakan itu selain kerja juga sambil nungguin anaknya ya. Kalau orang Jawa dibu. Itu saya juga dijodohin. Oh dijodohin. Wah, sok Awalnya- ganteng amat loh. Ya, awal- Sombong amat. Awal-awalnya saya dicomlang-comblangin tuh Iya. sama mertua. Heeh. Comlang-comblangin sama anaknya. Saya kan cuek-cuek aja. Saya kan merasa saya ini siapa gitu loh. Oh, tak pikir. Jadi cuek-cuek aja terus dicomlang-comblangin akhirnya sampai ke orang tua saya. Heeh. Sampai dia tembus ke orang tua saya. Orang tua saya setuju. Kalau kamu keberatan nggak? Kalau saya sih ya ikut orang tua. Oh, alah. Tak pikir kamu punya Memang sebelum level sendiri. Sebelum saya menikah itu waktu orang tua saya masih ada, saya bilang sama orang tua saya tidak pilih yang mana aja, yang penting kamu suka. Ya. Itu aja. Tapi suka nggak kamu yuk? Ya suka. Ya, ya udah. Ya, harus kita suka. Iya. Nah, ini Apapun pilihan orang tua kita. hasilnya di kelapa gimana? Kalau di kelapa ya lumayan berhasil sih. Lumayan berhasil. Cuma kenapa kok kamu akhirnya menepi sampai di Jawa dan gabung sama Bejo ini gimana? Ya ada konflik sedikit lah dari keluarga. Di internal keluarga akhirnya terpaksa ya mungkin privasinya Mas Bayu Iya. ya harus berpisah. Terus mungkin transisinya dari berpisah akhirnya dia harus ke Jawa untuk keluar dari zona itu ya. Iya. Dan orang pertama yang bawa kamu ke Jawa adalah Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi itu berarti ya drivernya sini juga, driver seniornya Bejo Utomo juga, dan masih berarti dia itu masih kerabatnya sama kamu ya yuk? Di Pak Dedi. Iya masih. Berarti Masih ada hubungan keluarga lah. ada hubungan lah, intinya nggak cuma teman tapi ada Iya. ada hubungan keluarga. Nah, pertama kali dari Pak Dedi itu dari mana, trek mana kalau kamu ingat? Kalau nggak salah saya pertama kali ikut sama Pak Dedi itu treknya Pekanbaru, Dumai, Pekanbaru Dumai. Medan, ke Siantar gitu ya, Hmm. Siantar sama Padang, terus dari Jawa sini Ke Jakarta. Jakarta Jawa, Bawa apa itu? Sembarang. kadang bawa buah, kadang bawa bawang, berbes. Berarti Pak Dedi itu bawa dulu kan bawa istilahnya ekspedisi ya, pakai kol itu. Iya, kalau nanti peta, Peta, maksudnya peta? mobil peta, tepak. Oh, ragasa tepa. Kalau di sini tepa. Nah, lengarani, ono sing ngarani ragasa, ono sing ngarani tepa. Kalau Ragasa itu 135. Ragasa yang yang 135 ya. Kalau yang tepak 120. Iya, yang PS 120. Kalau di sini pukul rata, yang kabinnya kayak itu panggil aja tepa. Yang 135 kan kayak itu yang langsung solar. Kalau di Sumatera beda. Beda. Kalau di Sumatera yang kayak gitu tuh yang 135 itu Ragasa. Ragasa. Kalau yang 120 biasa PS. Oh, PS biasa. Petak. Tepa. Tepak. Tepa kalau di sini ada bilang teta. Berarti belum zaman turbonan ya. Belum zaman sos, belum zamannya. Ya berarti ekspedisi belum pakai yang rodong atas itu. Udah kerodongan. Heeh. Udah kerodongan kotak tapi. Iya. Tapi yang dulu awalnya yang tepak itu masih kerodongan payung ini apa? Oh, cincing, terpal cincing kalau di sini. Belum. Pakai atap rumah itu loh. Iya, segitiga cuma ada satu apa? As yang itu toh. Nah, itu terpal cincing kalau teman-teman di sini. Masih pakai itu dulu. Ya. Pengalaman apa yuk? Pertama diajak Pak Dedi itu kalau di trek Sumatera itu ada apa yuk? Dulu pengalaman yang paling sakit lah ya, nggak enak lah itu. Iya. Terakhir mobil peta itu saya muat susu dari Bengkalis menuju Palembang. Itu kan normalnya perjalanannya 1 hari 2 malam lah, udah nyampe ya kan. Iya. Perjalanan normal. Itu saya tempuh waktu itu 6 hari. Kenapa 6 hari karena bannya itu meledak terus.
Padahal itu susunya cuma muatan 8 ton kalau nggak salah. Tapi itu udah susu produksi atau masih susu murni yang harus kena Udah basi? produksi, udah siap Oh, edar. berarti kan kalau kamu Agak telat itu kan nggak basi gitu loh. Nggak basi, tapi karena ada kendala bannya kurang ini, saya katakan bannya udah nggak layak lah. Kebanan lah saya di jalan itu, dan di jalan itu tidak ada tambal ban. Di daerah mana itu kalau tidak? Itu kalau nggak salah daerah Siak. Siap. Iya. Berarti masuk provinsi Baru. Riau. 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 Siak. Di hutan lah istilahnya. Iya. Gitu lagi. Tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Gimana ngatasinnya? Jadi terpaksa ngengkel. Ngengkel itu gimana maksudnya? Ngengkelnya itu satu roda Itu yang pecah yang depan apa belakang? yang belakang, Tengah atau luar? yang luar. Oh. Jadi diguyur aja sekitar 8 kilo. Belum ada itu. Waktu itu mbak saya juga ikut lagi hamil kan. Oh, berarti di kabin 3 orang? Iya. 3 orang. Heeh. Terus tunggu besoknya bannya dibuka, terus naik itu angkot. Ambil angkot, Heeh. pergi nambal ban. Kamu bawa peleknya berarti di awal? Ban-bannya Oh. bawa, terus pulang lagi ke angkot, pasang. Itu jalan sekitar berapa jam itu meledak lagi. Dengan ban yang sama? Ban yang satunya lagi. Oh, beda. Waduh, itu meledaknya udah nggak bisa ditambal, udah nggak bisa apa-apain karena ban buatnya udah hancur. Terus naik angkot lagi cari ban. Akhirnya dapat ban second. Padahal berarti pas itu kan sakumu terbatas atau enggak yuk? Apanya? Maksudnya uang sakunya itu kalau untuk beli-beli itu Kalau masalah itu sih saya kan dulu masih ngernek ya, jadi saya belum kamu tahu. minta sama Pak Dedi? Semuanya kan itu yang handle Pak Dedi. Berarti dikasih uang berapa itu untuk beli ban yang punya itu? Kamu naik angkot itu? Sama dia. Oh, sama Pak Dedinya? Sama dia. Terus? Kadang dia juga sendiri yang pergi, saya yang juga Dapat ban? dapat ban jelek lagi. Jelek, pasang lagi. Pasang lagi. Tapi udah setelah sampai kota banyak budak, banyak biasa kata bisa. Berarti modalnya 3 kali? 3 kali, 4 kali lah gitu. Itu siksa banget saya. Nah itu tuh betul-betul Setelah sampai di Jambi itu Pak Dedi sakit. Sakit apa? Gak enak badan lah, meriang itu loh. Meriang masuk angin. Terus dia pulang rumahnya, waktu itu rumah istrinya kan di Jambi. Pulang, jadi saya disuruh teruskan ke Palembang. Kamu sendiri? Sama kakak itu? Enggak, saya cari teman juga tembak itulah. Jadi sampai di Palembang itu diklaim. Diklaim susunya itu tadi? Iya, karena kotanya hancur, mereknya habis. Kotanya kalengnya berkalah. Diklaim saya nggak mau bayar. Saya habis. Ternyata pahit juga ya jadi sopir ya. Orang Cina itu. Itu masih penting, cuma nggak dibayar. Kalau istilahnya kena Saya denda, berkeras, kalau nggak apa dibayar saya nggak apa-apa Pak, saya bilang. Tapi ini jangan dibongkar. Saya bawa pulang biar saya jual sendiri nggak apa-apa. Udah gitu aja. Nah ini Jangan disentuh, kalau tidak ada pembayaran jangan disentuh lagi. Akhirnya dibayar. dibayar berapa? Bayar full. Full. Kalau nggak gitu saya nggak. Itu terakhir itu saya disiksa itu. Besoknya pulang ke Jawa, mobilnya diantar ke Jawa, dijual, ambil kantor. Itu truknya Pak Dedi sendiri atau bukan itu? Waktu itu punya Pak. Pak Sosik ini berarti Pak Dedi juga bawain ya istilahnya Iya. dia juga sopir ya. Nah itu teman-teman yang bisa buat pelajaran. Ya banyak driver artinya yang punya pengalaman mungkin jauh lebih dulu. Tapi ini kan salah satu gambaran gimana kerasnya hidup di jalan itu bagaimana posisi kesehatan juga jadi pertaruhan resiko. Nah makanya teman-teman ya harus gimana ya, harus mungkin kalau di jalan itu kalau lihat ada mobil besar atau pada mobil muatan itu ya kita harus berempati lah. Jangan kok misalkan kita itu rusuh main minta subrek harus mulai gini. Nah itu kan juga sopir mungkin kondisinya juga kurang fit, udah beberapa hari di jalan atau mobilnya nggak fit kan itu beresiko. Jadi ya itu salah satu edukasi para teman-teman semua
gimana mau kenal supir itu akhirnya di jalan itu pikirannya banyak ya. Iya. Resikonya gini belum kalau ban meletus, uang cukup, uang saku tipis. Terus setelah itu berapa tahun kamu ikut Pak Dedi berarti ekspedisi? Ekspedisi nggak lama sih, saya cuma sekitar 8 bulan. Saya tidak Pak Dedi, saya mengukir sendirilah. Cari tantangan sendiri. Ekspedisi atau supir apa? Itu belum dikasih. Akhirnya Pak Dedi bilang kalau kamu mau nyupir, betul-betul mau jadi supir, Ya. kamu kerja di bengkel dulu, Bengkel apa dulu? bengkel mobil. Tapi kamu kerja di bengkel nggak? Kerja, disuruh kerja di bengkel, saya kerja di bengkel 8 bulan. Berarti cuma jadi mekanik juga ya? Bukan mekanik sih sebenarnya. Oh, nggak suka misalkan ambil itu. Bukan. Tapi kalau buat mesin, alhamdulillah kok bisa. Ya minimal untuk basic dasar otomotif untuk tahu ya. Iya, adalah bekalnya sedikit. Itu posisi dulu Pak Dedi masih sehat, maksudnya belum kecelakaan. Belum. Akhirnya kamu kerja di bengkel, Pak Dedi masih lanjut ekspedisi. Ekspedisi. Terus setelah itu ada proyek Pertamina. Pertamina itu saya mulai masuk di situ. Pertamina salah satu yang Mas Sandi titip Iya, benar. kendaraan itu loh. Jadi perlu diketahui juga ya dulu itu Tahun 2011. Bos Sandi itu punya berapa unit di, Kalau nggak salah dulu punya 4 unit apa 5 unit ya. tapi yang medium kan maksudnya yang GT itu tol Iya, yang kecil tol tuh diesel. tol diesel itu Yang di Sumatera di Jambi atau Ya beredar sih, ada yang di Sumatera, ada yang di Jambi, ada yang di Pekanbaru. jadi modelnya dia pokoknya titip unit gitu ya buat jadi distribusi Kontrak. di sana, dikontrakan di sana. Kamu pegang salah satu dari keempat itu berarti Iya, saya supir yang salah satu. supir tangki ya. Bukan tangki, Apa? karyawan, Oh, angkutan karyawan. angkutan karyawan, Tapi bentuknya truk. truk. Berarti diangkat Pak. Di belakang itu pakai rorbal, Oh, jok samping. kayak mobil polisi ya berarti. Kayak seperti mobil ya, Kayak mobil tentara itu. Iya. Nah, ada robalnya, kursinya, kursi samping gitu. berarti antar sebut karyawan. Nah, Kamu dari perusahaan kamu ngecer ke rumah-rumah gitu ya? dari selain dari base camp Heeh. ke lokasi Heeh. pencarian minyak tadi. Oh, berarti dihilang Drop, itu. di drop, Heeh. udah turun, udah. Nanti sore dijemput lagi. Oh, berarti itu kilang loh. Tak pikir tempat kayak depo minyak juga. Baru survei, Oh, itu baru mau nambang di situ. baru survei minyak Islam itu pengeboman itu loh. Heeh. Dibor terus dimasukin dinamit, direkam dalamnya ada minyaknya apa enggak, direkam bom. Oh, baru riset dulu ya, riset itu ada baru kalau lebih tepatnya kalau bahasa pertamanya sih harus survei survei. kami Cowok semua berarti kalian ini. cowok semua Cowok semua. dari mana-mana. Berapa tahun? Kurang lebih hampir 2 tahun lah. 2 tahun berarti bawa mobilnya ke Sadi ya berarti di situ. Truknya bawa pulang berarti. Bawa pulang. Pak Dedi bawa sendiri, kamu, terus yang kedua dibawa siapa? Terakhir saya bawa pulang di sini tahun berapa ya? Itu salah satu yang dulu jadi indam itu bukan? Iya. Oh, Pertama kali saya pegang dam itu mobil bawaan saya dari Sumatera. ya berarti dari keempat unit yang Bos Andi dulu buat langsir karyawan di Pertamina itu dibawa pulang itu toh yang dulu jadi kenter-kenter putih itu toh. Yang Dulu ada yang putih, merah maron. iya kan Pilot. dulu itu berarti yang 01, yang 13, 17, terus yang sisinya apa ya? Oh ada 4 dulu itu kayaknya. Ada 4, ya. Yang super speednya 1. Iya. Oh itu berarti itu setelah selesai kontrak bawa ke Jawa semua, Iya. di sini jadi indam. Iya. Nah terus kamu sempat berarti sama Pak Dedi, lepasnya sama Pak Dedi pas mana itu? Pak Dedi ikut ke sini juga, berarti pas itu udah habis Habis kontrak ya Pak Dedi ikut ngawal pulang sini. Oh, terus akhirnya juga awal mula Iya. kampung di Bejo seperti itu. Mobilnya parkir di 2 jam. Saya tinggal di tempat Pak Dedi, terus di Magelang. di Magelang sempat bantu bawa Indomaret
juga. Indomaret di sini di Ring Road. Iya dari Bro. Kalau kamu bisa sampai situ nyari-nyari atau ada rekanan? Ada itu dulu Pak Karjo kalau nggak salah, anaknya Pak Karjo kan bantu situ juga. Pak Karjo itu Orang ini supirnya Jo juga. oh dulu sumbernya Bejo. Nah, Oh. Karjo itu Kenapa kalau kamu nggak tetap ikut bantu di Bejo? Atau belum ada job di sini? hijau. Oh. Kan mobilnya lagi proses. Oh, lagi dibawa ke Anugrah. Ah. Anugrah, kamu selama dia di Selama Seri, menunggu, kamu Seri di Indomaret. Indomaret. Oh. Tapi masih bawa mobilnya Mas Adi juga. Oh, berarti punya Mas Andi di Indomaret. Iya, mobil Mbak Kayu juga. Oh, Mbak Kayu, Cuman tapi kan kuatannya gudang. bantuan mau lebaran tuh Yo, operasional. nggak Nggak SO ya. nggak mampu dia, Hmm. mobil pokoknya nggak mampu jadi Iya. ambil mobil tambahan. Oh. Terus setelah jadi aslinya ini si Bayu itu berarti dari awal berdirinya Bejo itu salah satu kamu yang ngawalin ya Yuk? Iya. Sopir yang pertama turun ke jurang dulu siapa Yuk? Saya Kamu terus Pak Topo, Pak Tomo, terus ya rombongan Pak Yono. Pak Yono juga salah satu sesepuh ya dia. Iya. Berarti dulu ada berapa unit yang anu? Kamu, Pak Tomo, Pak Yono. Setelah saya sampai di sini tuh damnya udah berapa ya Pak ya? Sampai sini. Iya. Sampai sini itu ya. Pak Madi, Pak Top, Pak Saya. Pak Yono, Tapi sidang. Sideng, Sidel. Terus baru tahunnya baru 3 itu toh? baru 4. Sama yang habis Sleman itu yang satu yang Ini siapa ya? mati. Pak Madi. Mati gemuk. Madi ngomong itu kan belum duluan saya dong. Oh iya. Oh. Oh iya. Berarti itu Baru kan 3. perubahan kantor dari yang Sumatera itu toh? Iya. Yang bawa kamu, Pak Tomo, Pak Yono, sama Pak Madi. Itu pertama kali turun jurang. Kalau yang di Jurang kan Oh di Kisih ya? yang pertama kan di Kisi. Oh iya pertama kali di Kisih ya. Oh Kisi iya. itu rombongannya Pak Yono yang duluan. Ketiga itu sama Pak Mati sama Sidang. Ah. Oh, berarti yang di Kisih itu Pak Yono, Pak Madi, Pak Sideng. Terus yang kamu bener-bener kamu awal turun itu di mana? Jurang. Di jurang udah ya. Lah, Jurang. kisah kamu. Di Kisi saya juga ikut. Oh tapi sempet langsung out. Di Kisi ikut terus ada kendala gimana itu waktu itu ya. Terus dialihkan ke Jurang. Terus Oh. yang pertama kali turun Jurang itu saya. Terus Pak Yono melu nang jurang ora dia Pak Yono? Jurang. Oh, jurang. Berarti itu masih 4 unit. Mas itu sama kereta Waktu itu kan sebelum truk masuk dulu tuh pakai El Sape saya. Nah, sampainya punya siapa? Punyanya Bos Andi. Sape yang putih itu ya Pak ya. Oh, berarti Bos Andi itu dua pernah punya siapa ya? Saya Sape, saya langsir ke depan, gua dari depan dinaikin ke truk. Oh, dari kali ke kantor itu. Ya karena Ke apa? itu manual dulu itu waktu itu. Manual. Terus Lejo ini masuknya kapan ya? Belakangan itu. Belakangan saya. Belakangannya nggak bisa kok. hari. Wah ya, Titipan. berarti mobil titipan. Oh, mobil titipan. Jadi dulu itu yang Lejo kita pikir ya wis sesepuh tapi ternyata bisa anu ya iya. Dulu kamu berapa tahun di awal mulai itu? Awal-awal ikut bantu istilahnya babat alas di Kisih sama Jurang itu kan 2013 Pak ya Pak. 2013. Aku masuk 2013 kok. 2013. Dulu ada setahun situ kerja aku datang. Terus akhirnya kamu ngilang lagi itu kapan? Tahun kapan Ju? Tahun berapa ya Pak? 2015 kok ya. 2015 Kamu pulang kok kemana sih? 2016 Pulang bawa kapal. Oh, kamu kenapa kok nggak tetap di sini bawa truk itu? Jadi saya tuh dulu nakal di sini. Punya saya bangun klub RX, saya sempat jadi ketua di kali bawang sini, di Kali Bawang tapi di apa namanya? Banjar Harum besok. Pan. 6 bulan. 6 bulan. Kok kamu mainnya malah sampai sana? 6 bulan teman-teman King pun anak 6 bulan banyak. Kenalnya di mana dulu itu? Di King bengkel. Mainmu di bengkel Saya Tangerang. punya beli motor King waktu itu, beli motor King terus saya lihat di sana banyak Anak-anak. anak King, saya lihat bengkel banyak King, saya gabung gitu. Oh, Saya deket-deket. Akhirnya saya bentuk klub. oh. Jadi
klub, pemilihan ketua, akhirnya saya terpilih jadi ketua. Padahal orang-orang nggak tahu dari mana dari ketua aja ya. Tapi kan di situ saya paling dewasa lah gitu. Akhirnya Saya juga nggak ingin jadi ketua, tapi saya yang dipilih gitu loh. Akhirnya saya jadi ketua. terus singkatnya kamu langsung bisa off dari sini itu dulu kenapa? Ya gara-gara itu touring saya dompet saya hilang. Iya. Jadi SNK, SIM, KTP, semua identitas itu hilang. Akhirnya kamu harus ngurus lagi ya. Akhirnya saya harus ngurus lagi. Sempat saya bertahan 3 bulan lah tanpa identitas. Sempat juga ditangkap di atas kota itu. Mau dikurung juga, sempat mau dikurung lah. Karena nggak punya Karena nggak identitas punya ya. identitas tadi. Akhirnya bisa keluarnya gimana? Akhirnya Diambil pesadi. iya. Terus aku pulang ke Saya Sumatera. dibilang pelarian lah apalah. Gak apa-apa Pak, saya ditahan, yang penting dikasih makan, saya bilang gitu. Kalau saya nggak salah kok. Terus akhirnya kamu pulang. Akhirnya saya pulang, mau rencana mau buat ngurusin, segala macam. Dan pulang lihat orang tua di sana udah tua, kasihan, tinggal. Akhirnya saya putuskan tinggal di sana. Dari tahun 2015 berarti ya. 15 kamu ke sana kembali ke Kelapa lagi. Tahun 2017 kalau nggak saya, kalau 2016 lah kalau nggak salah saya pulang. Soalnya saya kesini itu 5 tahun, pakemnya itu 5 tahun. Iya. Berarti saya kesini kan tahun 2021, berarti kan tahun 2017 ke saya. Iya. Selama di sana kan niatnya mau ngurus surat-surat administrasi. Akhirnya kerjanya apa di sana? Kerjanya apa di sana? Kalau saya Iya, selama sembarang. Iya. Sambil merawat orang tua ya. Iya, kalau waktu tinggal di Jambi saya nyupir juga, nyupir kumplung Belum. Kuat sawit. buat dam juga. Oh, dan tapi yang cari gigi tiganya sih. Iya, gini yang pakai tonjok-tonjokan itu. Iya. Terus Super otot. akhirnya kamu memutuskan pulang ke sini karena ibu meninggal tahun Ibu meninggal tahun 2021. 2021 ibu meninggal. Terus ada konflik rumah tangga Iya. yang mungkin tidak memungkinkan saya tinggal di sana. Akhirnya kembali lagi. Akhirnya saya kembali lagi di sini. Nah, itu salah. Dan alhamdulillah saya kembali di sini, juragannya masih Open menerima dengan baik. Alhamdulillah saya bersyukur banget masih punya keluarga di sini. Iya. Itu poin paling berharga buat hidup saya. Paling krusial soalnya ibarat di sana sudah yatim piatu, Iya. rumah tangga mungkin ada konflik, terus kembali ke sini benar-benar di Jawa itu kamu nggak ada keluarga berarti ya? Iya. Berarti Bisa dikatakan begitulah. di sini ketemu bosan itu kayak ketemu orang tua baru. Iya, betul. Kayak orang tua. Saya juga menganggap orang tua. Iya. Nah ya kamu berarti dari aku awal mula ketemu kamu itu sekitar emang 2021 mungkin di akhir ya, di mungkin akhir 2021 pertama kali itu bos beli tronton itu kayak ya. Iya. Pas sempat bayang kecil kamu yuk sebelum bawa tronton kita bawa apa ya? Di sini. Oh. Waktu datang yang kedua. Apa yang Iya yang kedua kedua enggak. langsung tronton itu ya. Langsung tronton. Oh awal mulanya kamu bawa si Jacker itu ya. Iya. Suruh nemenin Pak Dedi. Jadi Oh, jadi sekarang nah ini karena kan udah ada basic dari sana, saya juga udah pernah pegang tronton. ya Walaupun enggak seberat yang sekarang maksudnya seberat itu di mana? muatannya. Oh muatannya, ya. Jadi itu teman-teman salah satu yang perlu patut diapresiasi dan dibanggakan dari Bejo itu kita improvisasi, ngikutin perkembangan pasar juga ya. Saya juga agak berani spekulasi sih, yang punya pemikiran kan bosnya. Di Bejo ini kan harus terus berkembang, selain dulu mungkin kita bakalnya tambang, terus juga sekarang trading juga ya, untuk di mobilnya itu kan ada untuk jasa ngangkutin. Nah, dan salah satu yang jadi driver yang truk tergede itu adalah Bayu ini. Sekarang truknya ada berapa sih ya? Sekarang truknya yang gedenya udah 8 apa ya? 6. 6 yang aktif ya, aktif jalan itu ada 6.
Nah, yang dulu itu, yang baru itu dua itu, yang pertama yang Factor itu pegangannya Pak Tomo, terus ada yang Hino 500 yang jumper itu Pak Dedi. Setelah itu turun yang Lohan 260 TI itu yang bawa kamu, Joni, ya ada Pak Tarto, terus ada Pak Ngatijo, terus dulu sempet Rio Gosong itu mau diriling jadi drivernya Troton, cuma ya mungkin ada beberapa alasan yang saya tidak tahu lah. Ya, dia masih di DT kecil. Nah, sekarang gini yuk, nikmatin nggak di Troton itu? Alhamdulillah saya nikmati Pak. Nikmatnya driver itu Yang paling saya syukurin itu ketika saya sampai di sini juragannya langsung beli mobil. Iya. Itu yang paling buat saya bahwa wah saya beruntung gitu loh. Iya. Padahal istilahnya kalau bisa disebut kamu itu hanya juga orang bingung juga ya. Iya. Mau kemana gitu ya? Iya benar. Orang tua sudah. Sama salah satu pelarian saya yang paling tepat menurut saya ya di sini. Iya. Tapi itu kan belum tentu saya belum tentu saya akan diterima dengan baik seperti dulu kan. Iya. Kita saya kan nggak tahu ya kan. Tapi alhamdulillah kenyataannya saya diterima. Terus saya datang, nggak lama kemudian juragannya nambah armada lagi. Kalau nggak salah sejak saya datang itu nambah 4 unit. Nambah 4 unit. Saya juga sempat jemput ke Jakarta sama Pak Dedi. Ya alhamdulillah berarti saya masih beruntung lah. Iya, masih dikasih kepercayaan. Terus sekarang udah nggak ilegal dalam kamu? Ya. KTP punya? SIM punya? Dulu kan kamu sempat ditahan itu kan kamu kayak orang hilang, nggak punya apa-apa. Sampai bilang pelarian saya. Iya. Sampai saya juga mau dipukul itu sama anggota di Perbatasan Patung Kuda. Oh, Patung Kuda. Oh, saya mau dipukul di Patung Kuda itu. Kata dikira kamu itu Enggak, waktu itu saya punya surat tilang tuh ada 3. di Patung Kuda yang di Klaten ya? Iya, dikejar, di stop, saya tunjukin surat tilangnya ada 3, saya disuruh pulang kantor, mau dikandangin. Iya. Itu katanya surat tilangnya nembak, wah. Kan harusnya situ saya bantah polisinya. Surat tilang itu kan 1 toh harusnya. Kalau udah ketilang kan nggak mungkin ketilang lagi toh. Kalau jadi sebenarnya kalau kita persenkan ketilang, Iya. dan kita melakukan pelanggaran lagi, itu SIM-nya akan ditilang. Ya. Terus kalau kita melakukan pelanggaran lagi, kirnya ditilang. Kirnya ditilang. Iya. Itu ketiga jaminannya udah habis, Mobilnya di kandang. mobilnya di kandang. Itu udah punya 3 tilangan. Keempat lagi itu Mobilnya boleh keluar kalau tilangannya sudah Urus. sudah diurus gitu. Saya kasih. Ya kali. Ya, silakan monggo, silakan kalau mau ditahan. Saya pulang naik bis saya. Tapi kan waktu itu mobil saya platnya 86 BP. Jadi seolah-olah itu Punya anggota. Iya. Nah, karena nomor platnya kan agak unik ya. Jadi mungkin ada salah satu anggota itu yang kira ini bosnya kamu anggota atau enggak? Iya, tapi kayak gitu kok. Anggota atau enggak gitu? Bos kamu anggota ya? Bukan, saya bilang enggak. Rakyat biasa bilang tahu. Biasa. Kamu jangan bohong, jujur. Ya kenapa? Jujur. Tapi paling lama saya bilang itu 2 jam, 3 jam udah ada yang ngurus. Nah, Tapi saya mau dipukul itu. Tapi saya ngelak. aslinya belum tentu 2 jam juga ya. Belum tentu. Iya, jadi Yang penting kan jangan kalah gertak. iya, salah satu ilmu juga itu teman-teman. Kalau kita Jangan lemah. iya mau hidup di jalan, mau hidup dimanapun, ya selama kita itu ya kalau dibilang orang benar juga belum tentu benar, mau itu ketilang ya. Tapi setidaknya kita itu harus punya apa ya? Harus jangan lemah lah. Kita harus bisa self defend untuk biar kita itu ya bukan artinya kita ngeyel ke polisi enggak atau ke anggota, cuma kan kita harus tetap bisa punya defense. Kita harus juga melakukan perlawanan tapi di posisi kita yang benar. Iya. Jangan di posisi kita salah kita mau melawan kita kalah. Berarti itu Saya kan benarnya kan gini. Ini surat tilangmu ini nembak bikin. Nah, di situ saya bisa melakukan perlawanan. Padahal itu benar-benar dikasih ya Benar-benar asli. Jadi saya bilang, apa bisa surat tilang itu kita tembak? Kalau bisa tolong bikinkan saya saja. Oh iya kan? Iya.
Jadi saya bisa melawannya di situ. Iya. Karena yang dia nggak bilang gitu saya nggak bisa melawan. Iya. Ya itu salah satu bumbunya jadi sopir itu Iya, kalau kali-kali hubungan sopir sama itu ya kayak gitu. PJR ibaratnya itu dua elemen yang nggak terpisahkan ya. Terus sama buat Ronton ini punya pengalaman unik apa yuk? Ya ada pengalaman yang cukup Kemarin ya, iya. solar habis. Kalau masalah itu sih nggak seberapa sih. Iya. Ada yang PU Sulaiman itu yang pertama kali saya galau-galaunya itu Oh iya. ada insiden yang kurang baik lah. Iya, ada kurang baik ya. Jadi ceritanya itu ya ini enak gak enak diceritain ya. Mobilnya tidur lah, misalnya kayak gitu. Nah, Oh. itu ceritanya aslinya gimana sih yuk? Asli sebenarnya ya. Kamu itu jalan, posisi jalan atau pas berhenti? jalan. Pas jalan. Jalan. Tapi kok bisa sampai itu karena Pikiran, kamu kosong. pikiran tuh lagi butuhnya. Heeh. Jadi satu hari sebelum saya belimbang itu dilaporin sama istri saya bahwa besok sudah istilahnya udah keluar. Udah keluar. Kamu agak kebebanan itu ya? Iya, terus dikabarin dari rumah pulang nggak deh, besok pokoknya 100 hari mama gitu. Heeh. Jadi apuratus pikiran Itu pandangannya hilang atau gimana gitu? ya Ngalamun? ya ngelamun lah. Ngalamun. Tapi kalau tidur enggak ya? Enggak. Ngalamun. Minggir itu atau gimana? Nggak kerasa minggir Tapi kan di sampingnya ada Joni. ini tidur. Jon dan udah turun tidur. Akhirnya itu langsung seketika gelimpang gitu. Iya langsung. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah tidak ada beban. Iya, maksudnya secara fisik dia baik-baik aja. Terus kulitnya juga nggak apa-apa ya. Itu kan Alhamdulillah pelan ya? muridnya nggak apa-apa, cuman pengaman sampingnya aja ya. Iya. Terus itu muatannya tumpah. Sumpah. Terus bangunnya gimana? Itu dibongkar dulu manual dibantu sama Warga. tim apa namanya itu ya. Oh, kayak kayak istilahnya relawan ya. Persatuan ya, Relawan. persatuan. Oh. Bantu terus pakai mobil derek dua. Itu dari bos juga. Iya. Dari kita. Terus itu kejadian yang pertama. Oh, Kalau misalnya kehabisan solar, ngeban itu biasa ya. Biasa. Ya masih ringan lah. Nah, terus ini mungkin yang jadi terakhir closing ya. Kesan-kesan yang terjadi di Pujo itu gimana kalau menurut kamu? Orang-orangnya gimana? Terus di sisi lain selain kamu memang harapannya cuma di sini ya. Maksudnya ini yang kamu rasain di Pujo itu gimana? Mulai dari bosnya, teman-teman itu gimana ya? Ya kalau saya pribadi ya, Iya. semua itu kan tergantung kita menyikapi seseorang bagaimana, menilai seseorang bagaimana ya kan. Tergantung dari kita sendiri. Iya. Selama ini sih saya menyukai bosnya ya alhamdulillah baik, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Begitu pembawaannya kayak gitu ya. Ya, itu kan standar bos memang sudah Jadi dari kayak sifat gitu. bos dengan anak bos gitu, dan kita pun sebagai anak bos harus menjaga apa namanya Iya. watak kita. Iya, biar kita profesional juga ya. Profesional. Orang gampang, kita harus Istilahnya tuh waktunya kita bergurau, waktunya Iya. serius, Serius, jangan profesional. dicampur adukan berdua. Iya. Dan kalau untuk teman-teman sih selama sejauh ini alhamdulillah teman-teman pada baik semua. Solid, baik, dewasa ya. Iya, saling membantu lah. Saya banyak belajar juga sama teman-teman. Ya, saya terima kasih banyak sama teman-teman yang mengarahkan saya. Iya, sama-sama belajar. Terus pesan-pesanmu buat mungkin buat keluargamu, buat anak, buat ya mungkin yang nonton teman-teman apa pesan-pesanmu? Mungkin buat keluarga dulu aja yuk. Ya, buat keluarga alhamdulillah sekarang saya sudah kerja yang baik lah. Untuk keluarga yang jauh nggak usah terlalu mikirin saya, keadaan saya sini baik-baik saja. Ya, Saya punya keluarga di sini. semoga keluarga di sana juga sehat ya, meskipun jauh, jarak kan jauh, tapi mungkin doa-doa setiap malam juga sampai ke keluarga. Setiap malam doa tuh yuk. Juga Alhamdulillah yang bisa saya lakukan. iya, untuk orang tua tercinta, untuk anak, untuk tetap ya meskipun
basicnya casingnya aja kayak orang sangar tapi tetap hatinya di Hello Kitty ya itu. Sama aja mayoritas di sini gitu, orang-orangnya kayak sangar-sangar itu standar driver, orang jalan itu kayak gimana. Iya. Tapi secara core-nya atau intinya itu mereka juga punya hati. Setiap manusia punya hati lah. Iya. Terus pesan-pesan untuk driver-driver kira-kira yang mungkin sama-sama kerja di bidang driver tronton itu gimana? Ya kalau buat supir tronton sih saling membantu, saling solid, saling support aja Iya, lah. Jangan betul. saling menginginkan, menjelekan segala macam jangan. Nah, Kita satu PT, satu keluarga, satu profesi di Satu jalan. profesi, satu keluarga, jadi Iya. saling komunikasi yang baik. Iya. Itu aja. Oleh-oleh kan enggak? Jangan sampai kita konflik satu sama lain, jadi Iya. enggak benar kan? Iya. Ya, itu teman-teman, ini salah satu closing dari ya rekan kita Bayu Nugara. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil. Mungkin teman-teman kalau ada request ya untuk seri yang ke depan kita mau ngobrol dengan siapa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke seluruh media sosial Anda untuk membantu channel ini berkembang lebih luas lagi. Sekian video obrolan kali ini kita buat. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.